Kembali bersama Insight with Desi Anwar, ada sutradara dan para cast dari film Ghost in the Cell. Saya mulai dari Joko dulu sebelum kita main game ya. Jadi ada aura ini memiliki peran yang sangat penting ya dalam film Ghost in the Cell ini. Tapi saya ingin bertanya dulu mengenai sosok hantunya itu sendiri. Hantu yang ada menghantui tapi sosoknya itu tidak pernah kelihatan, tapi kita tahu itu datanya dari Kalimantan di daerah yang mungkin sudah dirusak. Coba bisa cerita mengenai inspirasi dari hantu ini dan kenapa ini bisa menjadi bahan inspiratif. Hantu ini sebenarnya bukan hantu dalam traditional sense. Sebenarnya sebuah entitas yang kalau dari cerita kita di film berasal dari sebuah tempat. Dia mengenal hanya creation, harmoni. Dia paham destruction karena belajar dari manusia. Dan yang dia lakukan ke manusia-manusia adalah yang dia pelajari dari manusia. Hate, membunuh, dan sebagainya. Dan karena dia hanya dekat dengan creation, dia sangat dekat dengan seni. Nah ini. Itu yang salah satu yang paling menurut saya itu juga mengerikan. Ini cara membunuh dan kemudian memamerkan jasad yang itu born of sick imagination atau dari Karena yang mau kita tegaskan di sini adalah bahwa by nature kita itu seharusnya lebih dekat ke creation rather than destruction. Kalau kita berbicara soal deforestasi, itu kan sesuatu yang masif banget terjadi di Indonesia dan itu kayaknya akan menjadi salah satu masalah terbesar kita ke depan kalau misalnya tidak ada yang menghentikan dan tidak ada yang cukup bersuara untuk ini gitu. Dan kalau kita berbicara soal nature is harmony. Harmony is keindahan dan itu semua kan dikandung dalam art gitu. Jadi kita kepingin menunjukkan bahwa sebenarnya all this destruction dari manusia is not from nature gitu. Nature hanya memberikan apa yang diberikan manusia kepada mereka, kepada nature gitu. Jadi hantu ini sangat artistik dan dengan setelah membunuh dengan sadis. Ini by the way ini filmnya tuh sangat-sangat sadis ya, tapi ada artistiknya in a very sick way juga ya. Penuh dengan bahasanya juga kalau nggak terbiasa dengan bahasanya itu bisa cukup menghantui ya. Nah nggak ada nama ya hantunya ya, nggak ada seperti kuntilanak, nggak ada namanya. Karena sebenarnya hantu dalam Ghost in the Cell probably is not referring to the entity itself, tapi kalau kita lihat poster film kita kan ada sebuah sosok yang mengerikan, busuk, dan di dalamnya ada lubang-lubang isinya kan para napi. Jadi what we are seeing is the ghost is actually the system, dan we are inside the system. Jadi kita mirroring. Dan what should we do about it? So the poster itself dari film Ghost in the Cell itu adalah pertanyaan. Kita harus melakukan apa? Gitu. Kita jadikan a work of art. Kenapa hantu ini tertarik dengan aura negatif? Jadi di sana kan ada aura, kalau auranya wah merah nih di studio ini sebentar lagi hantunya ini datang karena auranya merah itu negatif, itu hantunya pasti datang. Ini pertanyaan yang paling bagus banget karena ketika dia melihat ada sekelompok manusia yang melakukan destruction di rumahnya di hutan, auranya kan negatif ya. Jadi dia berpikir bahwa yang harus diperangi adalah orang-orang yang beraura negatif. The irony is, orang-orang yang berada dalam sebuah sistem yang injustice, seperti penjara, bagaimana orang bisa diharapkan untuk memiliki aura yang adem, ayem, karena mereka menghadapi injustice. Mereka marah setiap saat karena mereka diperlakukan dengan tidak adil. So, the sad thing is, dalam sebuah sistem yang korup, innocence itu tidak akan melindungi kita. So that's what we have to fix. Justru kita pasti akan tertular. Kita let's play game. Jadi di sini masing-masing pegang kartu, ada aura positif ataupun negatif. Film Ghost in the Cell, auranya itu sendiri positif atau negatif? Positif. Oke. Mas Wendy,
dikelilingi oleh orang yang punya lebih banyak aura positif atau negatif? Saya Di kehidupan. Di kehidupan sekarang, saat ini lebih pada orang positif. orang positif. Kat gini Bang. Oke, Nah. positif. Kalau Kiki sendiri lebih banyak aura negatif atau positif dalam kehidupannya? Kalau bisa tulisin sangat positif. Sangat positif. Oke. Masa depan dipandang dengan apa? Positif atau negatif? Positif. Joko sendiri, ya hantunya itu sendiri, itu sosok yang positif atau negatif? Positif banget. Kita butuh hantunya. Ini menarik ya. Katanya dikelilingi oleh orang yang negatif atau positif? Positif. Ya. Kemudian masa depan positif, negatif, Yes, positif. How you feeling positif atau negatif? Positif. Positif. Jadi sebenarnya why are we worried? Walaupun dalam komplain ini kita lebih banyak positifnya. Negara Indonesia positif atau negatif? Tunjukin aja nggak usah kali. Oke. Apa yang membuat negatif? Orangnya kan udah jelas katanya. Oh. Orang Indonesia kan terkenal paling baik. Betul, tapi orang-orang yang positif ini adalah orang-orang yang menghasilkan dan memilih pemimpin yang mungkin tidak positif gitu. So there should be wrong. There should be something wrong gitu. Role modelnya tuh nggak ada sih. Indonesia ini sistemnya positif atau negatif? Sistemnya. Definitely. Ya, oke. Manusianya positif atau negatif? Secara keseluruhan. Negatif. Gini. Manusia, Gini nggak boleh. manusianya tengah-tengah gitu. Jadi yang membuat semua ini rusak, ini antara sistem dan manusia kan yang menciptakan Betul. sistem atau sistem yang menciptakan manusia. Ini kalau kita ingin mengubah sesuatu, kita kan harus lihat apa sih akar permasalahannya. Ya. Apakah manusianya, kalau kita SDM-nya, atau sistemnya, atau kita punya sistem tapi tidak bisa. Jadi apa sih yang membuat Indonesia ini tidak seperti negara yang bisa menegakkan hukum? Kalau menurut aku harus ada disrupsi yang cukup besar, dan disrupsi yang cukup besar akan ada kalau misalnya ada role model yang kita bisa Look up. bisa look up dan kita Masa berjuang. tidak ada role model satu lagi? Siapa role model? Coba, nggak ada role model. Kita nih negara Dulu sih kita kira ada. 280 juta manusia, masa Dulu tidak sih kita ada? kira ada, tapi ternyata bukan. Aku Sekarang tetap semakin muka ada. aja. Tapi kenapa manusianya negatif? Menurutku juga karena kalau kita tarik ke belakang lagi adalah soal pendidikan. Ya. Demokrasi dengan pendidikan yang jomplang itu sangat jadi negatif buatku. Karena sistem demokrasinya adalah sistem make money, banyak uang, ya kan? Karena masih banyak rakyat kita yang kesulitan dalam ekonomi, sehingga itu akan ditutupi oleh politikus-politikus yang pintar, cerdik, tapi cara mengubahnya ialah pendidikan di partai politik. Oke. Yes. Kiki? Memulai dari hal yang simpel dari kita sendiri aja deh. Ya. Warga bantu warga sih. Iya, warga bantu warga. Warga bantu warga ya. Warga. Warga bantu warga, warga jaga warga gitu. Tapi bukan warga bantu warga sama-sama nyolong gitu kan. Gambling. Sekarang ini kan. Baik, oke, terima kasih banyak. Jadi mungkin bisa ingin mempromosikan It was apa? Desi Anwar positif negatif? Orang hijau. Raja hijau. Joko, I'll give you one sentence supaya lebih banyak lagi yang menonton film Ghost in the Cell. Ternyata syarat dengan pesan yang sangat penting dan relevan terhadap kehidupan kita. Ghost in the Cell adalah sebuah film yang bisa kita jadikan tempat untuk bercermin. Tidak akan depressing karena ini akan menjadi stress release kita. Paling tidak selama durasi 1 jam 46 menit, kita akan merasa menang sebagai warga negara Indonesia. Yeah. Insight with Desi Anwar positif atau negatif? Terima kasih teman-teman, sukses dan Terima semoga kasih. bisa sesuai target ya, Amin. tembus dengan jumlah penonton yang membludak, semakin terkenal di seluruh Indonesia karena saya rasa dengan ada sutradara dan aktor-aktor yang
ada di Indonesia ini. Indonesia itu saya lihat Hollywood itu lewat. Kita bikin apa ya? Indowood. Tangkiwood. Cipetewut. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye, and stay positive. Yeah.